Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Triguna dari kelas PGSD 1E NIM 2101411164. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas puas saya dari matkul Bahasa Indonesia yang dipimpin Ibu dosen Ibu Nurjana, MPD. Di sini saya ingin mengambil judul buku yang berjudul Dari Persoalan Bahasa Hingga Persoalan Politik. Di sini di buku ini berjumlah 74 halaman dan ditulis oleh Teguh Santoso SS M.Hum dan diedit oleh tim editor Pena. Saya di sini akan mengambil materi tentang masa depan bahasa daerah di Aceh. Bahasa menunjukkan bangsa. Peribahasa yang syarat akan muatan tentang salah satu parameter terhadap seorang atau komunikasi dilihat pada sisi baik buruknya, salah satunya melalui bangsa. Bagaimana bahasa dalam kapasitas sebagai alat sehingga berdasarkan olahan bahasa tersebut muncul sebuah waktu atau karakter. Bahasa seorang yang tidak berpendidikan dan bahkan cenderung urakan akan sangat berbeda ragamnya dengan mereka yang notabene memiliki tingkat pendidikan yang relatif bagus. Jargon melek huruf tidak hanya terbatas pada masalah baca tulis semata, tetapi lebih luas, yakni upacara mengoptimalkan peran dan fungsi bahasa di dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sesuatu yang terkadang sebagian orang mengatakan hal yang penting, artinya harus diperhatikan. Sebagian yang lain mengatakan sesuatu yang tidak dapat menghasilkan apa-apa alias tidak terlalu penting untuk diperhatikan. Benarkah demikian? Melihat realitas pasca ujian nasional atau bisa disebut dengan UN, baik tidak dasar maupun tingkat menengah, rata-rata nilai bahasa yang diujikan, dalam hal ini bahasa Indonesia, tidak memenuhi standar kelulusan yang dipersyaratkan pada konteks ini. Ada apa sebenarnya dengan pendidikan bahasa di Indonesia, khususnya tentang bahasa Indonesia? Apakah karena dianggap sepele terhadap bahasa kita sendiri? Apakah kita tidak diskronkan antara pelajaran bahasa Indonesia di bangku sekolah dengan soal-soal UN? Sangat kompleks ketika kita akan mencari tahu jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan itu, tanpa bermaksud menjadi wilayah mereka-mereka yang memiliki pemangku kebijaksanaan yang relatif kuat dan menyeluruh sesuai dengan konteks bahasa Indonesia yang berskala nasional. Lalu, skala lokal. Untuk skala lokal, apakah bahasa daerah telah pula mendapat tempat di masyarakat penuntunnya? Kecenderungan yang terjadi hampir di setiap daerah. Bahasa daerah semakin terbaikan, ibarat petinju yang sedang dihajar pojok ring. Bahasa daerah digempur habis-habisan oleh dominasi bahasa nasional dan bahasa asing. Situasi seperti ini menjadi fenomena yang umum di setiap daerah, bahkan bahan dunia PBB UNESCO menyatakan bahwa sebuah bahasa yang memiliki jumlah penutur kurang dari 100 orang memiliki potensi kepunahan yang sangat tinggi. Bagaimana halnya dengan bahasa daerah di Provinsi Aceh? Sementara ini, hal pemetatan bahasa di Aceh yang dilakukan oleh tim Balai Bahasa Banda Aceh menunjukkan adanya gejala kepunahan bahasa, terutama bahasa Devayan. Hasil kajian yang masih bersifat sementara ini
bukan tidak mungkin akan pula menjangkit bahasa sementara, bahasa daerah yang lain di Aceh. Penutur terbanyak bahasa daerah di Provinsi Aceh yakni bahasa Aceh. Lalu diusul bahasa Gayo. Hidup matinya sebuah bahasa bergantung pada penutur bahasa yang bersangkutan. Dengan demikian, bahasa daerah meski dikembangkan dan dibina dalam rangka kelangsungan hidupnya kelak. Bagaimana andil para penegak kebijaksanaan terkait persoalan bahasa daerah ini? Fenomena menarik berkaitan dengan bahasa daerah di Aceh dapat dicermati pada sikap kebahasaan penutupannya dengan merupakan suatu yang tidak diempiriskan. Sikap dapat diketahui melalui perilaku yang ditunjukkan oleh orang itu. Manakala seorang menyatakan keloyalan pada atas misalnya, hal itu akan terwujud dalam perilakunya. Sekian materi dari saya. Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.